Hai, menurut teori evolusi, setiap spesies makhluk hidup itu berasal dari satu nenek moyang. Spesies yang ada sebelumnya lambat laun berubah menjadi spesies lain. Perubahan yang terjadi ini berlangsung sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu jutaan tahun. Sekelompok organisme disebut memiliki garis keturunan yang sama apabila mereka memiliki nenek moyang yang sama. Dalam bidang biologi modern, sudah diterima secara umum bahwa semua organisme itu yang hidup di bumi ini mempunyai leluhur atau nenek moyang yang sama. Siapakah nenek moyang semua makhluk hidup yang ada di bumi ini? Simak video berikut ini sampai habis, oke? Nenek moyang semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah organisme bersel tunggal yang mirip dengan bakteri. Ia dikenal sebagai LUCA, Last Universal Common Ancestor, leluhur bersama terakhir, dan diperkirakan telah hidup sekitar 4 miliar tahun yang lalu ketika bumi baru berusia 560 juta tahun. Penemuan LUCA menyatakan bahwa kehidupan itu dimulai di beberapa lingkungan ekstrim seperti di ventilasi laut yang terdapat di sisi-sisi gunung berapi. Ada juga yang meyakini bahwa kehidupan muncul di laut yang hangat. Dalam klasifikasi makhluk hidup, terdapat 3 domain yang besar, yaitu bakteria, archaea, dan eukaryote. Dan berdasarkan studi terbaru, LUCA adalah nenek moyang ketiga domain ini. Bakteri dan archaea muncul lebih awal setelah LUCA, kemudian disusul oleh eukaryote. Eukaryote mencakup makhluk hidup yang lebih kompleks seperti tanaman dan hewan. Ahli biologi evolusi yang dipimpin oleh William F. Martin dari Heinrich Heine University Dusseldorf, Jerman, meneliti asal-usul sifat organisme khususnya di domain bakteri dan archaea. Dan dari hasil penelitiannya, setelah memetakan 6 juta urutan gen dari ribuan mikroba, ternyata gen itu menyesuaikan dengan lingkungan hidup organisme. Jadi, Dr. Martin berharap dengan melacak gen yang ada di LUCA, kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya LUCA ini hidup di masa lalu. Dr. Martin juga menyatakan ternyata ada 355 gen yang mengindikasikan bahwa makhluk hidup awal bisa ditemukan dalam ventilasi laut dalam yang mengandung gas, serat logam, serta semburan air panas yang berasal dari gunung api bawah laut. Ventilasi laut dalam itu dikelilingi oleh bentuk kehidupan yang eksotik yang muncul karena reaksi kimia, dan bentuk kehidupan ini telah ada di awal kemunculan makhluk hidup. 355 gen yang berasal dari LUCA ini mampu mengubah hidrogen menjadi sumber energi, dan ini hanya ditemukan dalam mikroba yang hidup pada suhu yang tinggi seperti hyperthermophile, sejenis organisme dari domain archaea yang dapat hidup di suhu 60 derajat Celcius. Temuan ini meningkatkan pemahaman kita mengenai bagaimana LUCA bertahan hidup. Faktanya, LUCA bergantung pada hidrogen dan logam yang terdapat di lingkungan ventilasi laut dalam. Jadi kesimpulannya, penelitian Dr. Martin tentang LUCA sudah diterima secara luas meskipun masih menuai banyak kontroversi, khususnya dari ilmuwan yang menganggap bahwa kehidupan itu pertama kali muncul di darat, seperti yang dikemukakan oleh ahli kimia Inggris John Sutherland. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran yang berkaitan dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkannya di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, sains itu menyenangkan, dan sains itu mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.